Halo Universe. Jadi, perkenalkan nama gue Advent. Gue kan? Nggak ulang. Udah keep rolling aja ntar tinggal di-cut-cut. Halo Universe. Kenalin dulu, nama aku adalah Advent. Jadi di sini, aku mau ngasih tutorial terkait penggunaan aplikasi SPSS. Buat kalian yang ngerasa struggle dan kesulitan, coba tonton video aku sampai selesai ya. Oke. Yang pertama tentunya kita harus mempunyai tabulasi data dari Excel dan juga, aplikasi SPSS-nya untuk menggunakan, untuk menganalisis data menggunakan SPSS pastinya. Nah, di sini aku menggunakan data primer yang diperoleh dari, responden yang berdasarkan kuesioner. Jadi, di sini aku udah dapat datanya dari kuesioner yang diisi oleh responden. Jadi langsung aja kita masukin data-data ini ke dalam SPSS. Nah, setelah dimasukin ke SPSS jadinya akan seperti ini. Jadi kita isi dulu variabel view-nya, mulai dari LA1 sampai dengan JIT8. Lalu jangan lupa juga untuk mengubahnya, yang pertama itu dari desimal 2, biasanya 2, itu kalian ubah menjadi 0 semuanya. Jangan lupa juga ke measure-nya, jadi kalian harus scale semua. Ini aku kebetulan masih ada yang nominal, jadi aku harus ganti menjadi scale. Kita ganti jadi scale semua ya, guys. Scale. Oke, setelah menjadi scale semuanya, mari kita lanjutkan. Yang pertama yaitu adalah uji instrumen. Jadi gimana sih cara kita melakukan uji instrumen? Jadi pertama aku mau jelasin dulu, uji instrumen ini itu penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner atau disebut sebagai data primer, sesuai dengan data yang aku olah ini. Jadi untuk melihat apakah butir pertanyaan yang telah dibuat dalam kuesioner telah memenuhi syarat utama yaitu validitas dan reliabilitas atau tidak. Nah, langkah-langkah yang pertama udah pasti kita buka SPSS-nya, terus juga kita udah punya data yang tadi kita input dan kita atur mulai dari desimal sampai ke measure. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke analyze. Lalu kita klik scale, kita klik reliability analyze, lalu kita masukin LA1 sampai dengan LA8. Kita masukin satu-satu, guys. Oke, kemudian modelnya yang kita pilih model apa? Selanjutnya kita atur statistiknya. Jadi statistiknya ini kita klik scale if item deleted, lalu kita klik adalah correlation yang ini. Lalu selanjutnya kita klik continue, kita klik OK. Maka akan muncul tabel seperti ini. Jadi diuji validitas variabel LA ini, nanti akan muncul item total statistik yang ini ya guys. Jadi kita lihat nilai corrected item total correlation
Butir pernyataan dianggap valid apabila nilai corrected item total correction R hitung lebih besar dari R tabel. Jadi rumusnya adalah N kurang 2. Jadi N ini adalah total dari si responden atau total data yang ingin kita analisis. Jadi data yang kita ambil ini adalah berjumlah 100 responden, maka kita kurangi 100 dikurang 2, maka dapat 98. A-nya itu 5% atau 0,05. Maka berdasarkan R tabel dan berdasarkan perhitungan yang kita lakukan, diperolehlah sebesar 0,197. Jadi, untuk butir LA1 dan LA4, nilai R hitung lebih kecil dari tabel 0,197. Maka butir pernyataan tersebut tidak valid. Dan yang kedua, untuk butir pertanyaan selain L2, L3, L5, L6, LA7, dan LA8, nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel, yaitu 0,197, maka butir pernyataan tersebut valid. Nah, selanjutnya itu ada uji reliability statistics yang ini ya guys. Jadi pada tabel di atas nilai Kreuzberg alpha sebesar 0,48 yang ini lebih besar dari 0,197. Maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Setelah kita melakukan uji instrumen, kita akan melakukan analisis dan statistik deskriptif. Jadi langkah-langkah selanjutnya adalah kita klik Analyze, lalu kita klik Descriptive Statistic, kita klik lagi Deskriptif, lalu kita klik Options. Sebelumnya kita masukkan dulu seluruh variabel ke dalam datanya, ke dalam variabelnya. Kita ambil data menggunakan data sebelahnya ya teman-teman. Kita menggunakan data ini, jadi kita analisis, lalu kita deskriptif statistik, kita klik deskriptif, kita masukin semuanya ke dalam variabel. Setelah semuanya masuk, kita klik Options. Nah, di sini kita klik MEAN, karena MEAN sudah di checklist, kita tidak perlu lagi. Di sini juga STD deviation sudah di checklist, lalu cek minimum juga sudah, maksimum juga sudah, lalu kita checklist kurtosis dan skewness. Selanjutnya kita klik variable list sudah diklik, lalu selanjutnya kita klik continue, lalu kita klik OK. Maka diperolehlah hasil dari deskriptif statistik tersebut. Berikut adalah dari hasil dari uji deskriptif statistik. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Kira-kira apa sajakah uji asumsi klasik tersebut? Yang pertama saya akan menjelaskan terkait uji normalitas. Jadi uji normalitas ini adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi dalam model penelitian. Oke, kita mulai saja. Kita klik Analyze, lalu Regression, lalu Linear, lalu kita masukkan pada kotak dependent adalah LA, dan independent adalah variabel X-nya, yaitu C1, VSC, BSC, and GIT. Oke, selanjutnya kita klik tombol plots. Kita masukkan ke variabel Y, SID, dan untuk X adalah ZPRED.
Oke, selesai. Kita klik centang bawah dua-duanya yaitu histogram dan normal probability plot. Kita klik continue. Kita klik OK. Oke, jadi nanti jadi di sini akan memunculkan gambar grafik histogram. Nah, normalnya kalau polanya melenceng ke kanan atau membentuk seperti lonceng dan grafik plot normal yaitu titik-titiknya mendekati garis diagonal. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan menguji dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, jadi langkah pertama adalah klik Analyze, lalu kita klik Regression, lalu kita klik Linear, lalu kita klik LA ke kolom dependen dan sisanya ke kolom independen. Lalu kita klik menu Save, lalu kita klik menu Unstandardize. Pada kolom residual, oke. Selanjutnya, kita klik continue, kita klik OK. Nah, maka nantinya akan muncul res 1 di data view, kemudian kita lihat dulu di data view-nya. Nah, ini dia. Nah, kita telah memunculkan res_1. Jadi selanjutnya adalah kita klik analyze, kita klik lagi non-parametric test. Selanjutnya adalah kita klik legacy dialog, lalu kita klik one sample KS, lalu kita klik isi kotak variable list dengan variabel unstandardized residual atau res 1 kita masukkan. Lalu pada bagian test distribution centang yang normal sudah, lalu kemudian klik OK. Oke. Ini jadi nilai asim di atas 0,05. Maka distribusi dinyatakan memenuhi asumsi normalitas dan jika di bawah 0,05 maka diinterpretasikan sebagai tidak normal. Dari data ini berarti tidak normal karena di bawah 0,05. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Jadi uji ini dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Jadi kita langsung saja kita klik analyze, lalu regression, lalu klik linear, lalu klik linear, lalu isi independen dengan LA dan sisanya adalah variabel X, lalu klik save, lalu kita kolom di residual yaitu unstandardized, kemudian continue, dan klik OK. Oke. Kita klik OK. Oke, selanjutnya kita akan melakukan transform.
yaitu dengan cara melakukan klik transform, lalu kita klik compute variable, lalu kita input ABS, kita input pada res2, di sini ABS underscore res underscore res dalam buka kurung res underscore satu tutup kurung. Oke, kemudian kita klik OK. Kita lanjut, kita ke analyze, lalu regression, lalu kita klik linear, lalu kita keluarkan terlebih dahulu LA, lalu kita masukkan res2, dan klik OK. Nanti akan menghasilkan koefisien seperti ini. Selanjutnya adalah uji grafik scatter plot. Jadi kita akan melakukan analyze, kita klik regression, lalu linear, lalu isi independennya si dependen dengan dengan LA, lalu sisanya adalah variabel X, lalu kita klik plots, lalu kemudian Y-nya kita ganti dengan spreadsheet, dan X-nya ZPRED. Lalu kita klik continue, lalu OK. Maka akan menghasilkan titik-titik seperti ini. Jadi pada gambar di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Oke. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Jadi bagaimanakah cara melakukan uji multikolinearitas? Jadi uji multikolinearitas ini adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Jadi caranya adalah analyze, lalu klik regression, lalu klik linear, lalu kita klik LA, itu dependen, ini sudah, kita tidak perlu otak-atik lagi, kita klik statistics, kita checklist descriptives, dan collinearity diagnostics. Oke, kita klik continue, kita klik OK. Baik, dia akan menghasilkan personal correlation. Kita cari dulu personal correlation-nya.
Oke. Selanjutnya adalah if dan tolerance. Jadi ini adalah koefisien. Ini adalah koefisiennya. Dan selanjutnya, yang terakhir kita akan melakukan uji hipotesis. Jadi untuk melakukan uji hipotesis ini, kita klik Analyze, kita klik Regression, lalu kita klik Linear, lalu semuanya nggak usah diganti. Jadi kemudian kita klik, kita cari statistik dulu. Sudah. Kita klik Save, and Standardize. Kita continue. Kita klik OK. Nah, maka akan menampilkan uji F atau uji kelayakan model, yaitu ANOVA. Ini adalah ANOVA-nya, serta uji T, yaitu koefisiennya, ini, dan juga koefisien determinasi atau model summary-nya. Nah, ini dia. Jadi pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai adjust R² sebesar 0,310, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya Y dapat dijelaskan oleh X1, X2, X3, dan X4 sebesar 31%. Sementara sisanya yaitu sebesar 69% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan see you.